Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Jemari yang berada di rumah. Senang sekali saya Randa Putra Canyago dapat kembali menyapa sahabat Jemari dalam program Bima Sakti. Nah, sahabat, jika biasanya ya kita melakukan bincang malam, nah spesial untuk bulan Ramadan hari ini, kita akan membincang masalah topik yang sangat luar biasa dan lebih diawalkan gitu jadwalnya dari biasanya karena untuk menemani waktu ngabuburit sahabat sehingga sahabat menunggu waktu berbuka dapat menambah ilmu dengan pembahasan yang akan kita bahas bersama pemateri kita pada sore hari ini. Nah, sahabat, salah satu kompetensi yang dimiliki oleh Jemari Sakato yaitu advokasi kebijakan dan anggaran yang berkeadilan. Ini merupakan salah satu pintu utama dari Jemari Sakato untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara luas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat luar biasa, yaitu mengenal tentang perencanaan pembangunan dan anggaran daerah bersama narasumber kita yang sangat luar biasa yaitu Abdullah Muhammad Thoib, NST SSI atau biasa dipanggil dengan Bang Thoib. Nah, sebelum kita mulai nih sahabat, saya ingatkan lagi kepada sahabat jika ada hal yang ingin didiskusikan, boleh banget ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber kita lebih lanjut nantinya. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk mengundang narasumber kita terlebih dahulu. Tunggu ya sahabat. Oke, sahabat boleh nih tulis di komentar terlebih dahulu kira-kira apa yang ingin ditanyakan nanti. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Thoib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Randa. Oke, jelas suara saya, Bang Thoib? Jelas, alhamdulillah. Jelas sekali, Bang Randa. Oke. Panggilannya Bung atau Bang nih, Bang? Bagusnya. Gimana nyamannya aja, mungkin Bang boleh, Bung boleh juga, Bang Randa. Oke, Bang Thoib. Nah, gimana nih, Bang? Kabar Bang Thoib sore hari ini? Alhamdulillah, masih diberikan kesehatan ya, kesehatan, terus nikmat iman juga gitu kan, sampai hari ini alhamdulillah masih bisa menunaikan ibadah puasa, Bang Randa. Oke, dari roman-roman wajahnya nih, kayaknya Bang Thoib ini masih semangat, Bang ya? Semangat terus. Oke, nah Bang Thoib, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik nih Bang, tentang perencanaan pembangunan dan penganggaran ya. Nah, biasanya kan kita tuh kan malam nih Bang, tapi karena untuk ini ya, karena malam nanti kita akan melaksanakan ibadah sholat tarawih dan ingin memanfaatkan waktu ngabuburit, maka program Bima Sakti selama bulan Ramadan dimajukan setiap sore jam 4 sampai insya Allah sampai jam 5 nantinya setiap hari Selasanya. Nah, Bang Thoib mendapat kesempatan nih sebagai narasumber pertama dalam program Bima Sakti pada bulan Ramadan ini. Nah, gimana perasaannya, Bang? Ya Bang Randa, terima kasih kami ucapkan terlebih dahulu ya atas undangan Bang Randa sendiri. Alhamdulillah diberikan kesempatan sebenarnya dalam rangka untuk berbagi gitu Bang. Artinya berbagi dalam artian mungkin nanti dari teman-teman atau sahabat Jemari Bang Randa ya, bisa juga memberikan feedback ataupun respon gitu terhadap apa yang kita sampaikan pada hari ini. Kalau ditanya bagaimana perasaannya, tentu rasanya sangat luar biasa dan bahagia gitu Bang Randa, bisa membersamai dengan teman-teman Bima Sakti pada sore hari ini. Oke, nah mungkin sebagian besar dari sahabat Jemari belum tahu nih siapa sih Bang Thoib gitu. Nah, kira-kira boleh nih Bang, spill dikit dong Bang Thoib itu siapa sih gitu. Mungkin dari asalnya dari mana, terus background pendidikannya bagaimana, dan sudah berapa lama nih kira-kira berkegiatan di Jemari. Boleh diceritakan Bang? Oke, terima kasih Bang Randa. Mungkin perkenalan dulu ya. Saya nama panjangnya Abdullah Muhammad Thoib Nasution, biasa orang panggil Thoib gitu Bang Randa. Kalau asal saya berasal dari Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Cuman saya udah jalan 7 tahun ya, 7 tahun pendidikan di Sumatera Barat, sekaligus beraktivitas dengan Jemari Sakato sebagai lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada pemberdayaan, advokasi, maupun riset aksi dalam masyarakat gitu. Terkait dengan latar belakang pendidikan, saya lulusan di Universitas Islam Negeri UIN, jurusan pengembangan masyarakat Islam Bang Randa. Dan kalau untuk fokus kegiatan di Jemari ya, kalau di Jemari itu seperti community development, pengembangan masyarakat, kerja-kerja yang dilakukan, terus advokasi pemerintah, yang mana sebelum ini kita tapak programnya Bang Randa, fokus kepada advokasi anggaran untuk perlindungan lingkungan, terus kerja-kerja dengan masyarakat lah. Pokoknya semua hal, mulai dari riset juga kita ada di Jemari kan. Artinya alhamdulillah sudah terlibat di dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Jemari Sakato itu sendiri, mulai dari level masyarakat sampai kepada pemerintah, Bang Ramdan. Oke, dari level masyarakat sampai pemerintah ya Bang ya. Jadi ini menarik nih, karena relevan Bang ya dengan topik pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu tentang perencanaan pembangunan dan penganggaran. Nah Bang, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, saya izin ingatkan dulu ya kepada sahabat Jemari, jika ada hal yang ingin ditanyakan tentang topik pembahasan kita pada sore hari ini, boleh banget ditulis di like komentar kita, nanti kita akan diskusi lebih lanjut bersama narasumber kita. Nah, gimana Bang? Siap Bang? Ya, siap. Oke, jadi kita dari santai saja nih Bang ya. Yang pertama nih Bang, saya mungkin baik-baik saya ya maupun para sahabat Jemari ini belum terlalu familiar nih Bang tentang apa namanya, tentang perencanaan pembangunan daerah dan juga penganggaran daerah. Nah, ini merupakan apakah ini merupakan sebuah suatu kesatuan atau ini berbeda Bang? Atau boleh Bang jelaskan Bang? Oke, jadi Bang Randa dan juga sahabat Jemari, perencanaan pembangunan daerah itu dan penganggaran itu sebenarnya dua hal yang berbeda secara definisi. Tetapi dalam prosesnya, dua hal ini merupakan sesuatu yang terintegrasi, Bang Randa. Bagaimana perencanaan itu dilakukan, terus diaktualisasi atau outputnya itu berupa adanya anggaran untuk menjalankan kerja-kerja yang telah direncanakan tadi. Nah, jadi memang berbicara perencanaan dan penganggaran hal yang sangat krusial gitu Bang Randa ya, di level pemerintahan. Karena memang kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri itu mengacu kepada perencanaan tersebut. Nah, jadi kalau kita berbicara perencanaan itu memang sebuah dokumen ya, sebuah dokumen perencanaan yang dapat diartikan sebuah proses untuk menentukan seperti apa masa depan pemerintahan yang akan datang gitu. Untuk menentukan masa depan seperti apa yang kita inginkan melalui beberapa urutan pilihan dan sumber daya yang kita miliki. Tentunya dalam melakukan perencanaan pembangunannya, hal yang paling penting itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan pentingnya dilakukan sebuah perencanaan untuk menjadi rute ataupun jalan yang harus ditempuh untuk mencapai kepemimpinan atau pemerintahan ke depan gitu Bang Randa. Sementara kalau kita berbicara terkait dengan penganggaran, itu merupakan output dari perencanaan itu sendiri. Ketika teman-teman atau Bapak Ibu kita itu di level pemerintahan sudah melakukan perencanaan, itu diaktualisasikan melalui adanya anggaran. Di anggaran inilah nanti pemerintah itu sendiri melakukan penganggaran terhadap kerja-kerja yang akan dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Oke, nah ini menarik Mbak ya. Tadi ada beberapa poin yang saya catat dari penjelasan Bang Thohib, bahwasanya kalau perencanaan itu nanti berupa dokumen ya Mbak ya, dokumen yang berkaitan dengan kira-kira pada periode ke depan atau beberapa waktu ke depan, kira-kira apa saja sih pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah ya Bang ya. Dan ini berkaitan nanti tujuannya agar mesejahterakan masyarakat yang hidup di dalam wilayah kerja dari pemerintah itu sendiri. Nah, sedangkan perencanaan penganggaran itu merupakan output ya, Mbak ya, atau hasil dari rencana pembangunan yang sudah disusun oleh pemerintah yang nantinya akan menunjang terlaksananya dari rencana pembangunan yang sudah
kita yang sedang pemerintah terapkan gitu. Nah ini nanti menarik Bang ya. Nanti saya akan banyak bertanya nih beberapa poin dari apa namanya dari penjelasan Bang Toib barusan. Namun sebelum ke sana saya ingin bertanya nih Bang terkait dengan perencanaan pembangunan dengan anggaran ini, kira-kira integrasi yang seperti Bang bilang tadi, atau mungkin hubungan atau korelasi dari dua komponen ini seperti apa sih Bang? Oke, Bang Renda. Jadi Bang Renda dan juga sahabat Jemari semua bahwa dalam perencanaan di level pemerintah itu, kalau sekarang kita berbicara di level pemerintahan daerah, Bang Renda ya, yaitu di Oke. pemerintahan provinsi sama di pemerintahan kabupaten atau kota. Jadi ada beberapa dokumen perencanaan yang disusun setiap jangka waktunya tersebut dalam penyusunan ataupun pelaksanaan kegiatannya ke depan. Nah, yang pertama itu ada RPJPD. RPJPD ini adalah rencana pembangunan jangka panjang daerah. Ini jangkanya 20 tahun, Bang Rana. Jadi RPJPD ini disusun untuk menentukan atau merencanakan seperti apa kemungkinan untuk ataupun keadaan kondisi masyarakat 20 tahun ke depan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua RPJMD. RPJMD ini adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah. Ini waktu jangkanya itu 5 tahun, Bang Randa. Nah, biasanya sebagaimana kita ya di Indonesia itu pemilihan kepala daerah itu kan sekali 5 tahun. Nah, biasanya di sini kepala daerah yang terpilih itu untuk memasukkan visi misi yang telah dijanjikannya kepada masyarakat luas gitu. Artinya apapun yang dia janjikan dan menjadi poin penting untuk target ataupun capaian di akhir kepemimpinannya, disinilah akan dimasukkan atau dirumuskan di dalam RPJMD ini. Nah, setelah menyusun RPJMD ada namanya Renstra SKPD. Nah, Renstra ini rencana strategis SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jadi kalau kita biasanya menyebutnya dinas-dinas gitu, Bang Randa. Jadi di level dinas sendiri itu harus punya perencanaan selama 5 tahun ke depan juga. Itu 5 tahun ke depan itu yang namanya Renstra. Sementara untuk rencana tahunannya itu setiap tahun yang kita lakukan itu namanya rencana kerja di level OPD itu sendiri. Jadi ada beberapa rencana ataupun dokumen perencanaan yang saya sampaikan tadi yang sebenarnya itu memiliki integrasi. Bagaimana sebenarnya RPJPD itu menjadi acuan dalam menyusun RPJMD. Nah, selanjutnya di bawahnya itu kalau RPJMD itu kan di level pemerintahan kabupaten atau kota atau di level provinsi ya. Sementara Renstra itu di level OPD atau SKPD. Nah, itu 5 tahun itu harus mengacu pada RPJMD. Selanjutnya rencana kerja yang tiap tahun itu diperbaharui itu harus mengacu kepada Renstra yang telah disusun oleh pemerintahan sendiri. Sementara untuk lanjut. Sementara integrasinya untuk APBD itu sendiri, kalau kita berbicara APBD ya atau anggaran pendapatan belanja daerah itu disusun 1 tahun setiap 1 tahun. Jadi mulai dari RPJPD, RPJMD, terus Renstra sampai turunannya itu tadi RKPD, itu berlandaskan, jadi penyusunan APBD ini berlandaskan rencana kerja yang tiap tahun itu, Bang Randa. Disitulah koordinasinya. Jadi tiap tahun pemerintah itu menyusun anggaran untuk belanja pendapatan dan belanja daerah itu berdasarkan renja yang disepakati oleh masing-masing APBD. Oke, tadi kalau maaf kalau salah Bang ya. Tadi saya mencoba menggarisbawahi setidaknya ada 4 Bang ya, yaitu mulai dari RPJP atau rencana pembangunan jangka panjang itu kurang lebih jangka panjang sekitar 20 tahun rencana yang akan dilaksanakan 20 tahun ke depannya seperti apa. Yang kedua ada RPJMD atau rencana pembangunan jangka menengah daerah itu kurang lebih 5 tahun Bang ya sesuai dengan masa pemilu. Terus yang ketiga ada Renstra Bang ya, rencana strategi kerja perangkat daerah. Ini lebih berkaitan dengan level OPD Bang ya di organisasi pemerintah daerah. Yang terakhir adalah RKP. Nah,
Sebelum kita lanjut nih Bang, saya ingin mencoba bertanya gitu. Berarti kalau misalkan ya berbeda nih, misalnya kepala daerah berbeda setiap tahunnya, setiap periodenya, apakah ada kemungkinan RPJMD ini juga ada perubahan juga, Bang? Iya Bang Renda. Uh, Tadi RPJMD ini memang disusun setiap 5 tahun, jangka panjang 5 tahun Bang Renda. Jadi dia memang selaras dengan perubahan atau pergantian atau habisnya masa jabatan dari kepala daerah itu sendiri. Makanya yang saya sampaikan tadi bahwa memang RPJMD ini merupakan wadahnya bagi si kepala daerah dalam melaksanakan visi misi yang telah menjadi tanggung jawab dia yang telah dia sampaikan kepada masyarakat untuk mencapai target-target ataupun yang telah ditetapkan dalam kepemimpinannya gitu. Terus pertanyaannya apakah itu bisa saja berubah? Itu bisa saja berubah Bang Randa. Seperti kemarin waktu COVID ya 2019-2020 itu ada beberapa daerah yang mengubah RPJMD-nya diarahkan kepada penanganan COVID-19 gitu. Artinya memang ada kemungkinan dan itu bisa dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan di lapangan atau kebutuhan masyarakat itu sendiri gitu Bang Randa. Oke, berarti ada kemungkinan berubah ya Bang ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, terkait dengan RPJP nih Bang, itu kan 20 tahun nih. Kalau kita lihat itu kurang lebih sekitar 4 periode pemerintah kepala daerah gitu. Nah, ini Iya, bagaimana betul. kaitannya dengan RPJMD? Iya Bang Randa. Jadi kalau RPJPD itu sekali 20 tahun, RPJMD sekali 5 tahun. Memang di level nasional juga kan ada namanya RPJPD, RPJPN. Jadi setiap daerah itu menyusun RPJPD-nya itu berdasarkan nasional itu sendiri. Terus di RPJMD sendiri ketika kepala daerah atau pemerintah itu menyusun rencana pembangunan jangka menengahnya itu berdasarkan rencana jangka panjangnya gitu Bang Rendan. Dan sebenarnya di rencana jangka panjang ini berisi visi misi Bang Randa ya yang untuk menuju 20 tahun. Terus arah kebijakan pembangunannya, arah pembangunan daerahnya gitu. Jadi memang dirancang lebih kepada agak apa Bang Randa ya, agak umum gitu, agak umum tapi tidak keluar dari konteks daerah itu sendiri gitu. Nanti ada visi misi, terus ada kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah. Dalam penyusunan RPJP ini itu berpedoman kepada RPJPN, berpedoman kepada tingkat nasional dan berpedoman kepada RT RW-nya, dokumen rencana tata ruang wilayahnya gitu Bang Randa. Jadi memang disusun 20 tahun dengan fokus atau sesuai dengan tujuan kita 20 tahun ke depan itu sebenarnya daerah ini seperti apa gitu Bang Randa. Oke, berarti ada kemungkinan Bang ya, misalnya nih kepala daerah yang baru terpilih akan melanjutkan rencana kerja dari pemerintah sebelumnya gitu Bang ya, kurang lebih seperti itu. Apakah ada kemungkinan seperti itu Bang? Iya, betul Bang Randa. Oke, karena seperti yang Bang Toib sampaikan bahwasanya RPJP ini kan lebih secara umum Bang ya, selagi tidak keluar dari arah perencanaan pembangunan dari daerah itu sendiri. Nah, ini sangat menarik nih ya sahabat Jemari. Jadi saya ingatkan lagi kepada sahabat Jemari, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh banget ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut bersama narasumber kita Bang Toib. Oke Bang, sebelum kita masuk lebih lanjut nih Bang ya, uh, kenapa sih Bang gitu ya, apa namanya perencanaan pembangunan ini sangat penting bagi pemerintah daerah Bang? Iya Bang Randa, kalau berbicara kenapa penting ya, itu untuk menjadi rule ataupun jalan bagi si pemerintah daerah itu untuk kepemimpinannya 5 tahun ke depan. Contohnya kita ambil satu daerah itu sebenarnya apa sih yang diinginkan kepala daerah itu untuk daerahnya 5 tahun ke depan. Nah, tentunya ketika perencanaan itu tidak ada, lebih kepada mengambang jadinya Bang Randa. Jadi fungsi ataupun adanya RPJMD ini adalah untuk
menjadi jalan pijakan lah, menjadi arah bagi si pemerintah daerah dalam melakukan kerja-kerjanya ke depan. Nah, itu pentingnya, Bang Randa. Berarti sebagai guidelines ya atau sebagai kira-kira panduan gitu kan, kira-kira dalam penyusunan rencana pembangunan pemerintah daerah ini sudah ada aturan yang harus dijalankan, sudah ada arah ya ya Bang ya, kira-kira dalam Ya. melaksanakan perencanaan pembangunan. Nah, sebagai orang awam nih Bang ya, ya untuk masyarakat luas gitu ya, katakanlah sebagai sahabat Jemari, sebagai saya pribadi juga sebagai masyarakat biasa, ini urgensinya kami gitu ya untuk mengetahui tentang perencanaan pembangunan dan penganggaran itu kira-kira apa, Bang? Ya, bagus sekali nih Bang Randa. Pertanyaan dari Bang Randa, bahwa memang seperti ini, pemerintah itu kan sebenarnya lebih kepada menjadi pelayan gitu ya, pelayan dalam artian tanda kutip ya, pelayan publik untuk masyarakat yang lebih luas. Jadi pemerintah itu sifatnya lebih kepada mengelola. Sementara masyarakat adalah orang yang dikelola atau yang menjadi yang akan merasakan apa sih dampak yang akan dilakukan oleh pemerintah itu sendiri gitu. Jadi kalau kita berbicara apa sih pentingnya bagi kita, itu sebenarnya lebih kepada kita itu mengetahui, kita juga gini Bang, kita kan tinggal di suatu daerah, artinya kita juga memiliki kebutuhan, terus kita juga menginginkan seperti apa daerah kita ini ke depan, dari sumber daya yang dimiliki gitu. Jadi melalui adanya partisipasi, jadi kenapa penting lebih kepada meningkatnya partisipasi kita bersama itu dalam melakukan ataupun membangun daerah kita itu bersama pemerintah. Karena yang aku sampaikan tadi bahwa pemerintah itu lebih kepada pengelola gitu Bang Randa. Nah, jadi masyarakat ini sebenarnya aktor utama yang menjadi penerima manfaat langsung gitu kan. Dan juga sebenarnya diharapkan bisa juga menjadi konseptor langsung untuk dirinya sendiri gitu Bang Randa. Jadi dalam perencanaan itu memang ada tiga apa namanya Bang Randa, tiga fase. Yang pertama itu ada yang namanya teknokratik, terus ada yang partisipatif, dan ada yang politis. Jadi dalam perencanaan di partisipatif inilah sebenarnya yang lebih besar peran-peran kita masyarakat awam itu, atau masyarakat luas lah gitu Bang Randa ya, dalam memberikan input kepada pemerintah seperti apa yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan seperti apa kemungkinan terjadinya atau baiknya kepada masyarakat itu pemerintahan yang akan dijalankan ke depan gitu Bang Randa. Oke, berarti memang pentingnya kita, Bang ya, sebagai masyarakat awam untuk mengetahui tentang rencana pembangunan dan penganggaran ini karena kita yang dikelola oleh pemerintah. Nah, sedangkan pemerintah itu kan sebagai pengelola dari amanah yang sudah kita berikan kepada mereka. Dan tentunya perlu adanya partisipatif dari kita untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah, Bang ya. Apakah sudah sesuai dengan arah pembangunan dan penggunaan anggaran yang sebagaimana mestinya. Nah, masuk ke bagian penganggaran nih, Bang Toib. Tadi Bang Toib kan ini sempat menyinggung ya terkait tentang dokumen-dokumen itu kan dokumen perencanaan pembangunan ya Bang ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sedangkan sedangkan Bang Toib juga menyinggung mengenai APBD gitu Bang ya. Nah, apakah ada keterkaitan nih Bang antara dokumen yang Abang sebutkan tadi dengan APBD yang akan dikeluarkan dan dikelola oleh pemerintah? Tapi sebelum kita masuk ke sana, Bang, boleh di-share dulu Bang, kira-kira APBD itu apa sih gitu? Oke, Bang Randa. APBD itu anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, jadi di dalam APBD inilah anggaran apa saja yang akan dianggarkan oleh si pemerintah itu untuk menjalankan pemerintahan ke depan. Nah, selanjutnya integrasinya itu apa? APBD ini disusun 1 kali setahun, Bang Randa ya. Dikeluarkan 1 tahun dalam bentuk perda, peraturan daerah yang disetujui oleh pemerintah secara dari DPRD dari legislatif, pemerintah dari eksekutif. Artinya disetujui dalam bentuk perda, dikeluarkan dalam bentuk perda.
Jadi APBD ini bentuk ataupun output dari rencana yang telah kita rencanakan. Jadi kalau saya sampaikan tadi ada yang RPJPD itu 20 tahun, ada yang 5 tahun RPJMD, ada yang 5 tahun di tingkat SKPD itu Renstra, terus ada yang renja per tahun itu. Jadi rencana kerja yang per tahun itulah yang akan dianggarkan oleh si pemerintah melalui APBD. Gitu Bang Randa, melalui APBD-nya. Oke, berarti dari rencana ini Bang ya, rencana kerja tahunan pemerintah itu kira-kira anggaran apa saja yang akan dibelanjakan oleh pemerintah untuk membangun daerahnya. Kurang lebih seperti itu ya Bang Tepi ya? Betul Bang Randa. Oke, nah terkait dengan penyusunan APBD ini, biasanya itu dimulai kapan nih Bang? Maksudnya dari proses persiapan hingga nanti dikeluarkannya undang-undang atau peraturan daerah tentang APBD itu, apakah Bang tahu nih? Boleh di-share Bang? Sekitar bulan apa gitu Bang? Supaya kita sebagai masyarakat awam juga bisa mengikuti perkembangan eh, tentang kinerja pemerintah di daerah kita masing-masing, Bang. Oke, Bang Randa. Betul sekali. Memang kita, kalau kita masyarakat itu lebih kepada perannya itu di level partisipatif tadi. Jadi nanti akan ada musrembang di level kelurahan, kecamatan, atau di nagari ya. Sampai di musrembang di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi pun ada musrembangnya. Jadi di dalam musrembang ini diundang semua stakeholder yang kalau definisi stakeholder itu adalah orang yang memiliki orang yang mendapatkan dampak langsung ya, orang yang mendapatkan dampak langsung terhadap apa yang dilakukan, mulai dari pemerintah itu sendiri sampai kepada non pemerintah. Bisa saja nanti seperti kita LSM gitu ya, terus atau organisasi atau perkumpulan lain yang memiliki dampak langsung terhadap penyusunan RPJMD ini. Jadi memang di partisipatif ini, di musrembang inilah kita bisa memasukkan atau memberikan pengetahuan ataupun bukan asumsi ya, argumen-argumen kita terkait dengan pengembangan ataupun pembangunan daerah kita ke depan gitu. Sementara untuk alurnya itu, alur penyusunan APBD sebenarnya dia itu panjang Bang Rangga ya, tapi mungkin jika memungkinkan nanti bisa kita bahas. Secara sederhananya itu di dalam penyusunan APBD itu dibentuk terlebih dari RKPD itu ya. RKPD itu dibentuklah tim penyusun anggaran daerah, TAPD namanya Bang Randa. Jadi tim inilah yang akan menyusun anggaran itu berdasarkan masukan-masukan dari OPD tadi. Tentunya itu diselaraskan juga, oke lah, namanya masukan gitu Bang Randa ya. Dari si apanya dulu, si keuangan, bagian keuangan dulu sudah menetapkan berapa maksimal anggaran yang bisa diajukan gitu. Terus oleh kita, oleh SKPD yang mengajukan kegiatan itu ataupun program, mereka itu menyusun sesuai dengan yang ditetapkan oleh bagian keuangan. Jadi TAPD inilah nanti yang akan merumuskan apa saja kebutuhan ataupun yang diusulkan oleh beberapa SKPD ini yang dalam bentuk RKPD nantinya. Terus setelah selesai RKPD ini, itulah yang nanti akan dilakukan pembahasan. Yang akan dilakukan pembahasan di level apa terlebih dahulu, di level pemerintah. Setelah itu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut dengan TTRD sendiri, sampai pada akhirnya nanti ditetapkan sebagai APBD di dalam daerah itu gitu Bang Randa. Jadi kalau untuk apa ya, bulan mungkin Bang Randa ya, kalau bulannya itu sebenarnya ada sih, tidak ada format bakunya gitu Bang Randa. Artinya sebenarnya menyesuaikan dengan daerah itu sendiri, tapi kebiasaannya Bang Randa, kebiasaannya itu di bulan Januari itu udah mulai. Di bulan Januari itu udah mulai itu musrembang di tingkat kelurahan. Terus di bulan Februari itu musrembang di tingkat kecamatan. Selanjutnya di bulan Maret itu penyusunan renja SKPD, yang itu yang rencana kerjanya yang tiap tahun itu di masing-masing SKPD atau OPD gitu. Selanjutnya di bulan April itu akan ada nanti musrembang di tingkat kabupaten. Jadi semua musrembang yang di kelurahan,
kecamatan, terus penyusunan renja dari masing-masing OPD itu dibahas nanti di Musrembang kabupaten kota. Nah, setelah itu nanti akan ada penetapan RKPD-nya, rencana kerja perangkat daerahnya. Nah, nanti di minggu pertama Juni itu baru dibentuklah tim ini, Bang Randa. Dibentuklah tim. Kalau tadi kan pada tahap perencanaan gitu ya, sampai rencana kerja rencana kerja pemerintah daerah itu baru sampai situ perencanaan. Selanjutnya masih kepada penyelenggarannya. Itu nanti dibentuk tim pada bulan Juni itu udah dibentuk timnya, tim TAPD tadi. Selanjutnya di bulan akhir Juli itu nanti setelah pembahasan oleh tim mana program-program yang perlu dipotong karena mempertimbangkan program prioritas dari kepala daerah itu sendiri, program prioritas apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi sebenarnya tidak bisa sebenarnya kita akomodir semua, cuman bisa kita maksimalkan gitu, karena tergantung dari prioritas dari daerah itu sendiri. Selanjutnya di akhir Juli itu akan ada penerbitan KUA PPAS. Nanti di akhir bulan Agustus baru keluar surat edaran kepala daerah penyusunan RKA, rencana kerja anggaran dan anggarannya. Gitu. Ada lagi pembahasan anggaran di bulan Agustus sampai nanti berakhir di bulan Desember, Bang Randa. Paling lambat itu di bulan Desember nanti sudah ditetapkan oleh antara si legislatif dengan si eksekutifnya, yang berupa dokumen berupa dokumen peraturan daerah gitu, Bang Randa. Oke, berarti sebelum pemerintah itu menetapkan perda ya Bang ya. Jadi dimulai dari musrembang dulu, musyawarah masyarakat dulu Bang ya, terkait kira-kira apa saja kebutuhan masyarakat pada level desa atau kelurahan, lalu dinaikkan ke tingkat kecamatan hingga nantinya pada tingkat kabupaten kota, lalu didiskusikan lagi, dimusyawarahkan lagi kira-kira prioritas apa yang harus dikeluarkan dan dilaksanakan segera dan disesuaikan dengan APBD. Kira-kira seperti itu ya Bang ya, kurang lebih. Tapi sepertinya kalau seperti yang Bang Toib sampaikan sebelumnya, barusan, kalau kayaknya pembahasan mengenai APBD ini sangat panjang sekali Bang Toib ya. Kemungkinan, ada kemungkinan nih Bang, kalau misalkan ada sesi berikutnya yang akan membahas mengenai tentang APBD dan perencanaan pembangunan serta anggaran pemerintah daerahnya juga, Bang? Iya, Bang Randa. Yang pertama terkait dengan acara Bima Sakti, tentu kita menunggu undangan dari Bang Randa ya. Undangan dari Bang Randa nanti yang disetujui oleh lembaga gitu. Tapi kalau kita berbicara terkait, memang berbicara perencanaan dan penganggaran itu yang aku sampaikan tadi bahwa memang itu hal yang krusial. Dan itu perlu pertemuan panjang Bang Randa ya, yang saya sampaikan tadi baru kulitnya saja gitu. Perlu pertemuan panjang yang mungkin lebih fokus dan berkesinambungan gitu Bang Randa. Dan di sini juga sebenarnya kita dari Jemari Sakata ya Bang Randa membuka kelas anggaran. Kedepannya kita membuka kelas anggaran yang kemungkinan kita akan buka di awal itu Bang Rana, setelah Lebaran nanti kita akan buka kelas anggaran itu. Nanti siapa saja bisa terlibat, yang penting memiliki ketertarikan dan memiliki minat, dan tentunya ingin memperdalam ilmunya di perencanaan dan penganggaran itu sendiri Bang Rana. Iya. Oke, ini informasi yang luar biasa sekali ya. Terima kasih loh Bang Toib yang telah men-share informasinya. Jadi informasi juga bagi sahabat Jemari yang berada di rumah, bagi sahabat yang tertarik nih ya untuk belajar dan menimba ilmu, memahami lebih lanjut mengenai tentang perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Jemari Sakato membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk belajar hal ini yang insya Allah setelah Lebaran akan dieksekusi Bang ya, akan dibuka kelas. Jadi bagi sahabat Jemari yang berada di rumah yang tertarik akan isu penganggaran dan perencanaan pembangunan daerah, boleh kontak langsung. Siapa yang dikontak? Bang Toika atau siapa Bang? Ya, boleh nanti kalau bagi sahabat Jemari yang punya kontak pribadi boleh, atau mungkin bisa langsung nanti di chat melalui media sosialnya kita Jemari. Oke, ya termasuk Instagram boleh di DM Bang ya. Oke. Iya betul. Oke,
tanyakan lagi kepada sahabat Jemari, kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh langsung dituliskan di kolom komentar. Sembari menunggu pertanyaan dari sahabat Jemari nih Bang. Kenapa sih Bang pentingnya perencanaan penganggaran ini bagi pemerintah daerah Bang? Ya, kalau untuk apa perencanaan mungkin tadi sudah kita sampaikan, kalau anggaran itu Bang Rana, dia itu memiliki fungsi ya. Yang pertama itu fungsi otorisasi, terus fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Jadi ada setidaknya ada 6 fungsi dari anggaran itu sendiri. Kenapa dia dikatakan sebagai fungsi otorisasi? Karena memang ini menjadi mandat ketika dia sudah ditetapkan menjadi perda. Ini menjadi mandat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri. Terus kenapa dia dikatakan sebagai fungsi perencanaan? Dalam penganggaran itu menjadi rencana awal bagi si pemerintah daerah dalam melaksanakan kerja-kerja ke depan. Sementara ketika berbicara fungsi pengawasan, dari anggaran tersebut kita nanti bisa melihat sejauh mana program ini dikerjakan, sejauh mana program ini berjalan gitu. Artinya melalui adanya anggaran tersebut, kita bisa mengawasi atau melakukan evaluasi terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya kegiatan yang dilakukan oleh SKPDA gitu. Jadi sudah sejauh mana SKPD ini bergerak. Artinya akan ada perbandingan nanti alokasi versus realisasi gitu Bang. Berapa perencanaan sebelumnya yang diajukan dan berapa yang sudah terlaksana. Dari situlah kita bisa mengukur program ataupun berjalan tidaknya pemerintahan ataupun program kerja yang diusulkan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, sementara fungsi alokasinya itu artinya ada alokasi anggaran ya, untuk melakukan kegiatan tersebut. Distribusi dan stabilisasi itu untuk stabilisasi di pemerintahan itu sendiri. Sebenarnya ada hal menarik dalam APBD itu sendiri. Dalam APBD itu sendiri ada beberapa struktur Bang Bunda ya. Yang pertama itu pendapatan. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan selanjutnya nih, karena Bang sudah menjelaskan, boleh langsung dijelaskan nih Bang Koib. Oke Bang Randa. Jadi dalam APBD itu kan kepanjangannya anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi pendapatan dimulai dari pendapatan daerah. Biasanya pendapatan daerah ini bersumber dari pendapatan asli daerah, terus dana perimbangan, terus dana lainnya pendapatan daerah yang sah diakui oleh undang-undang. Dalam pendapatan asli daerah ini, inilah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Makanya kenapa dibilang bahwa memang pemerintah itu sebagai pengelola, karena itu tadi pajak itu bersumber dari masyarakat, terus hasil kekayaan daerah itu kan didapatkan dari daerah itu sendiri. Mulai dari kekayaan alam kan dia itu akan meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Nah, dari situlah memang kenapa dikatakan bahwa pemerintah itu menjadi pengelola dalam melakukan pemerintahannya ke depan. Nah, terus ada namanya dana perimbangan dalam postur APBD itu. Dana perimbangan ini merupakan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dan alokasi umum dan dana alokasi khusus. Ini biasanya bersumber dari pemerintahan yang lebih tinggi. Contohnya dari nasional kepada pemerintahan provinsi, pemerintahan provinsi kepada pemerintahan daerah, misalnya kabupaten atau kota gitu. Nah, jadi dana perimbangan itu ada juga dana perimbangan dari pemerintah tinggi kepada pemerintahan. Terus ada juga pendapatan lain yang dianggap sah itu seperti dana hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak provinsi dan pemda lain, dana penyesuaian otonomi khusus, dan dana bantuan keuangan provinsi dan pemda lain. Nah, itu untuk pendapatan daerah. Sementara untuk belanja daerah sendiri, artinya tadi mungkin merupakan masukan. Kalau kita bahasakan, ya uang masuk yang diterima oleh Pemda itu sendiri yang akan dikelola. Sementara belanja dari daerah itu sendiri tentunya sesuai dengan operasional yang dilakukan di dalam kegiatan-kegiatan Pemda itu sendiri. Ada belanja tidak langsung dan ada belanja langsung. Belanja tidak langsung ini seperti belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial gitu Bang Randa, dan ada beberapa lainnya. Sementara belanja langsung itu belanja pegawai, barang dan jasa,
terus belanja modal. Nah, itu untuk belanja. Ada satu lagi pembiayaan daerah. Pembiayaan ini lebih kepada penerimaan pembiayaan dari yang pertama itu dari Silpa. Silpa itu siswa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. Contohnya pemerintahan A menganggarkan tahun ini berapa miliar gitu. Ternyata mereka tidak menghabiskan anggaran ini sepenuhnya, masih ada sisanya. Nah, itu sebenarnya akan kembali kepada mereka. Selanjutnya ada pengeluaran pembiayaan seperti pembentukan dana cadangan dan sebagainya. Jadi itulah tiga postur APBD, mulai dari pendapatan, belanja, sama pembiayaan di daerah. Yang mana itu memiliki turunan-turunan. Oke, berarti ada 3 Bang ya, mulai dari pendapatan, terus juga belanja, juga ini ya Pak ya, yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kalau dari saya pribadi, saya rasa cukup nih Bang, yang apa yang ingin saya diskusikan. Selanjutnya dari sahabat Jemari, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh langsung di chat di kolom komentar. Oke, kita tunggu sebentar ya Bang Toib ya. Oke Bang Randa. Sambil menunggu Bang Randa, mungkin sebagai informasi bahwa kepada kita bahwa memang berbicara perencanaan dan penganggaran itu memang sangat panjang dan sangat kompleks. Selain pengetahuan umum yang kita ketahui tadi, kita juga sebenarnya bisa memiliki banyak hal yang bisa kita lakukan dengan perencanaan dan penganggaran tersebut. Sebagai kita masyarakat itu yang akan menjadi yang akan menerima pelayanan lah dari pemerintah itu sendiri gitu. Nah, yang pertama itu bisa saja kita melakukan analisis apakah memang perencanaan yang sudah dilakukan oleh si pemerintah itu RPJMD-nya itu yang 5 tahun itu kita lihat apakah sesuai dengan anggaran yang dia anggarkan gitu. Tentunya kita bisa akan melihat konsistensinya. Apakah memang komitmen dari pemerintah ini melalui perencanaannya itu berjalan sesuai dengan yang direncanakan gitu Bang Randa. Dan disitulah memang artinya banyak hal lagi mungkin yang perlu kita bicarakan terkait dengan perencanaan penganggaran tersebut gitu. Tapi sabar dulu Bang ya, karena akan ada diskusi berikutnya ya Bang ya. Tenang saja sahabat Jemari, pada kesempatan kita hari ini kita hanya mengulik sedikit dulu yang lebih berusaha untuk mengenalkan kira-kira penganggaran dan rencana pembangunan daerah itu seperti apa. Nah, sepertinya sahabat Jemari yang berada di rumah cukup ini Bang ya, cukup paham nih dengan apa yang Bang Tep sampaikan. Alhamdulillah ya Bang Tep ya. Nah, sebagai penutup nih Bang, boleh dikasih closing statement Bang? Iya Bang Randa. Mungkin ya closing statementnya itu lebih kepada jangan kita hanya menjadi orang yang bodoh amat gitu Bang Randa ya. Bodoh amat terhadap perencanaan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya feedback ataupun respon dari kita sendiri. Karena ketika kita berada di zona itu maka kita akan buta terhadap hal tersebut. Sementara yang kita butuhkan itu terkadang belum diakomodir. Terus yang menjadi pemikiran-pemikiran kita itu yang sebenarnya itu bisa memberikan kontribusi yang lebih kepada pembangunan daerah itu sendiri tidak terpikirkan ataupun terakomodir oleh Pemda itu sendiri. Makanya memang partisipatif kita dalam bentuk kontribusi pemikiran, kontribusi dalam penyusunan RPJMD dan anggaran tersebut itu sangat dibutuhkan. Artinya jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh amat, terserahlah mau diapain, mau seperti apa gitu ya. Tapi kita harus melek terhadap hal itu. Dan untuk itu tadi memang perlu ya Bang Randa kita pelajari seperti apa bentuknya. Makanya atas dasar semangat itu juga, selain dari Jemari Sakato punya kapasitas ya, punya kompetensi di dalam advokasi dan anggaran yang berkeadilan itu, dalam semangat untuk memelekkan masyarakat itu sendiri untuk melihat perencanaan dan penganggaran di daerah itu, makanya kita membuka kelas perencanaan penganggaran itu Bang Randa. Dan mudah-mudahan lah ya bisa kita launching setelah Lebaran, dan bagi sahabat Jemari yang mau nanti bergabung berdalam ilmunya bisa nanti mendaftarkan diri gitu Bang Randa. Oke, siap. Terima kasih Bang Toib.
closing statement yang luar biasa dan juga kesempatan ya Bang ya bagi sahabat Jemari yang ingin mendalami lagi tentang perencanaan pembangunan dan penganggaran, boleh banget untuk bergabung di dalam kelas perencanaan pembangunan dan anggaran yang insya Allah akan segera dibuka oleh Jemari Sakato. Nah, sekali lagi terima kasih banyak kepada Bang Toib atas waktunya dan juga pembahasan yang luar biasa. Oke, semoga apa yang Abang sampaikan sangat bermanfaat ya bagi kita dan bagi kami sebagai orang yang awam ini akan pengetahuan mengenai tentang penganggaran dan perencanaan pembangunan daerah. Dan juga sahabat Jemari yang sudah menonton live pada sesi sore hari ini. Terima kasih banyak yang telah meluangkan waktunya. Semoga tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa, tetap istiqomah dan terus memperbaiki diri, memanfaatkan waktu semaksimal mungkin selama bulan Ramadan ini. Uh, Sedikit informasi sebelum kita tutup ya Motor ya, khusus untuk selama bulan Ramadan Bima Sakti akan tayang lebih awal yaitu sekitar pukul 4 sore setiap hari Selasanya. Jadi bagi sahabat yang ingin belajar dan ingin menambah wawasannya boleh banget bergabung dengan program Bima Sakti pada bulan Ramadan hari ini. Terakhir, saya Rana Putra Canyago mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada pemateri kita dan juga sahabat Jemari. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa. Ya, sampai jumpa Bang Randa. Terima kasih Bang. Oke, sampai jumpa Bang Toib dan sahabat Jemari.